Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan mengenai garis besar tugas semester untuk manajemen keuangan 1. Perkenalkan, saya Mutia Zulaika Batubara dari Prodi Manajemen PJS 1 kelas MJ303 oleh Ibu Pustika Ayuning Puri, SE MSIM. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum lingkup bisnis. Yang pertama dari ruang lingkup bisnis perusahaan. Siswa harus menjelaskan dengan singkat namun informatif mengenai fokus utama operasi perusahaan, baik itu layanan, produk, atau pasar targetnya di Indonesia maupun global. Kemudian analisis sektor industri, memberikan konteks industri di mana perusahaan beroperasi untuk memahami posisi perusahaan dalam pasar. Serta wawasan strategis, yaitu menguraikan aspek penting serta seperti strategi pasar dan area keunggulan perusahaan yang berkontribusi terhadap pertumbuhan dan keberlanjutannya. Kemudian ada analisis risiko keuangan. Ada 3 rasio, yaitu rasio lancar, rasio cepat, dan interprestasi hasil rasio. Rasio lancar atau current ratio, analisis ini mengukur sejauh mana aset lancar mampu menutupi kewajiban lancar perusahaan. Rasio yang ideal menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio cepat atau quick ratio dengan mengeluarkan persediaan dari aset lancar, rasio ini memberikan gambaran lebih realistis mengenai kemampuan perusahaan membayar hutang jangka pendek tanpa mengandalkan persediaan yang mungkin sulit diubah menjadi kas. Dan interpretasi hasil rasio yaitu fokus pada interpretasi angka untuk memahami kekuatan likuiditas perusahaan, seperti apakah rasio berada dalam kisaran toleransi yang dianggap sehat baik oleh industri maupun investor. Analisis rasio solvabilitas, yaitu debt to equity ratio atau DER, mengukur struktur modal perusahaan dengan membandingkan total hutang terhadap ekuitas. DER yang tinggi menunjukkan ketergantungan lebih besar terhadap hutang, sedangkan DER yang rendah mencerminkan stabilitas keuangan yang lebih baik. Debt to asset ratio, rasio ini menilai proporsi aset perusahaan yang telah dibiayai oleh utang. Rasio yang baik menunjukkan stabilitas yang mendukung kesehatan jangka panjang perusahaan. Kemudian rekomendasi keuangan jangka panjang. Pengevaluasian rasio solvabilitas mempermudah pemahaman risiko keuangan, terutama terkait dengan kemampuan perusahaan membayar hutang jangka panjang. Analisis rasio profitabilitas, yaitu returns on assets, atau disebut dengan ROA. ROA menghitung seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan laba dari total asetnya. Semakin tinggi ROA, semakin baik efisiensi penggunaan aset. Kemudian net profit margin, yaitu mengukur persentase keuntungan bersih yang didapat perusahaan dari total pendapatan. Rasio ini mencerminkan kontrol biaya dan efisiensi operasional. Nah, manfaat bagi stakeholder yaitu analisis profitabilitas memberikan pemahaman tentang kemampuan perusahaan untuk memberikan pengembalian investasi yang optimal bagi investor dan pemangku kepentingan lainnya. Analisis rasio aktivitas, yaitu rasio perputaran persediaan, mengukur seberapa cepat perusahaan mengelola dan menjual persediaan. Semakin tinggi perputaran, maka semakin efisien perusahaan memanfaatkan persediaannya. Rasio perputaran aset tetap atau fixed asset turnover. Rasio ini menilai efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset tetap untuk menghasilkan penjualan. Ketergantungan pada rasio ini penting terutama untuk industri padat modal. Implementasi pada operasi harian. Penggunaan hasil rasio aktivitas untuk mengoptimalkan operasi sehari-hari termasuk pengelolaan inventaris dan efisiensi proses produksi. Yang ketiga ada analisis tren, yaitu perbandingan risiko keuangan selama 2-3 tahun merupakan metode yang penting untuk menganalisis perubahan pola kinerja keuangan perusahaan. Melalui perbandingan ini dapat diidentifikasi tren kenaikan atau penurunan pada aspek keuangan tertentu. Kedua adalah identifikasi perubahan signifikan. Analisis tren membantu untuk memahami faktor-faktor tertentu yang dapat mempengaruhi perubahan signifikan, seperti kenaikan rasio solvabilitas, akibat pengurangan hutang atau peningkatan profitabilitas karena efisiensi operasional. Dan yang ketiga adalah evaluasi konsistensi kinerja. Dengan memantau data dari 2-3 tahun, organisasi dapat memahami konsistensi kinerja untuk menentukan apakah keuangan perusahaan tetap stabil atau mengalami fluktuasi.
Prediksi potensi resiko, yaitu analisis tren masih dalam analisis tren. Analisis tren memungkinkan identifikasi kelemahan yang dapat berkembang menjadi risiko keuangan jangka panjang jika tidak dikelola dengan baik. Peluangan perbaikan daripada tren negatif. Melalui penilaian terhadap tren negatif seperti penurunan rasio aktivitas, perusahaan dapat mempersiapkan langkah perbaikan dan penyesuaian strategi untuk mengoptimalkan operasional bisnis mereka. Kesimpulan tentang kondisi keuangan, yaitu evaluasi kekuatan keuangan, meninjau kemampuan perusahaan dalam mempertahankan likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan efisiensi aktivitas jangka panjang. Data rasio dari periode yang ditinjau mengindikasikan stabilitas. Kemudian identifikasi kelemahan, menganalisis area yang membutuhkan perbaikan menggunakan data kuantitatif seperti rasio penurunan aset atau margin laba yang kurang optimal dalam beberapa laporan keuangan. Penilaian tren keuangan yaitu memeriksa tren kenaikan atau penurunan kinerja keuangan perusahaan dalam 2-3 tahun terakhir dengan fokus pada perubahan signifikan untuk mengidentifikasi peluang dan resiko. Kesimpulan tentang kondisi keuangan, yaitu implikasi strategis. Hasil analisis memberikan wawasan penting bagi pemangku kepentingan untuk menentukan langkah strategis seperti penambahan investasi atau efisiensi operasional guna mendukung tujuan perusahaan. Kesimpulan menyeluruh terkait ini yaitu berdasarkan hasil analisis dibuatlah ringkasan akhir tentang kesehatan finansial perusahaan dengan pengungkapan area kuat dan kelemahan utama serta arah masa depan yang direkomendasikan. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya untuk mendengarkan presentasi saya. Saya pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.